Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrino Pratama dengan NIM C1B019144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai KUP, NPWP, dan NPPKP pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Baiklah, pada pembahasan pertama ini kita akan pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak terdiri dari dua. Yang pertama, orang pribadi adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil dan yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut ketentuan perundang-undangan pajak. Yang kedua, badan adalah CP, PT, BUMN, atau BUMD, dan dalam bentuk apapun yang melakukan usaha maupun yang tidak. Yang kedua, pengertian badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten atau taat asas selama 12 bulan dan melapor atau memberitahukan kepada kantor pelayanan pajak Pratama setempat. Masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu yang lain diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lambat 3 bulan takwim. Bagian tahun pajak. Bagian ini terdiri dari dua. Yang pertama, tahun pajak sama dengan tahun takwim, yaitu pembukuan dimulai 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020. Ini disebut tahun pajak 2020. Yang nomor 2, tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim, yaitu pembukuan dimulai 1 Juli 2020 dan berakhir 30 Juni 2021 disebut tahun pajak 2020 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2020. Sama dengan pembukuan dimulai 1 April 2020 dan berakhir 31 Maret 2021 disebut tahun pajak 2020 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2020. Kewajiban pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 4, mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Keenam, memberikan kesempatan petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Ketujuh, mentiadakan kerahasiaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak-hak kewajiban pajak. Yang pertama, mengajukan surat keberatan dan surat banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT, melakukan pembentulan SPT yang telah dimasukkan, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah, memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak, yang terakhir mengajukan keberatan dan banding. Pengertian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP, yaitu nomor pengukuhan NPKP adalah nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Fungsi NPWP dan NPPKP yang pertama, fungsi NPWP. Yang pertama, sebagai tanda pengenal diri untuk identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang kedua, fungsi NPPKP. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, pengawasan administrasi perpajakan. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila yang pertama, wajib pajak sudah tidak memiliki persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa pembuatan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang keempat, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Dan kelima, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi NPWP. Yang pertama, seseorang tersebut tidak mendaftar atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, pidana tersebut ditambah 1 kali menjadi 2 kali saksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Yang ketiga, mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau mengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Penghapusan NPPKP, pencabutan pengukuhan pengusahaan kena pajak dari kena pajak dapat dilakukan dalam hal yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Yang ketiga, PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. Yang kelima dan terakhir, PKP menyalahgunakan pengukuran PKP.
sanksi NPPKP. Yang pertama, seseorang tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan, 6 paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Yang ketiga, mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.